Perkenalkan, nama saya Putri Rubia Bulan, NPM nomor 223444103. Kami dari kelompok 10 Farmasi Komoditas, program studi profesi apoteker akan mempresentasikan cara penggunaan insulin pen. Diabetes mellitus adalah suatu penyakit atau gangguan metabolisme kronis dengan multi-etiologi, ditandai dengan tingginya kadar gula darah disertai dengan gangguan metabolisme karbohidrat, lipid, dan protein sebagai akibat insufisiensi fungsi insulin. Insulin adalah hormon alami yang diproduksi oleh salah satu organ tubuh kita, tepatnya pankreas. Saat Anda makan, pankreas akan melepaskan hormon insulin untuk mengubah glukosa menjadi energi, kemudian disebarkan ke seluruh tubuh. Perkenalkan, nama saya Sriwinda Maulia, NPM 22344142. Saya akan menjelaskan mengenai faktor resiko gejala penyakit diabetes mellitus dan tipe diabetes mellitus. 4 tipe diabetes yang perlu Anda ketahui. Diabetes tipe 1. Diabetes tipe 1 adalah penyakit autoimun kronis yang terjadi ketika tubuh kurang atau sama sekali tidak dapat menghasilkan hormon insulin. Diabetes tipe 2. Diabetes tipe 2 biasanya lebih mungkin terjadi pada orang dewasa dan lansia karena faktor gaya hidup yang tidak sehat seperti kurang gerak dan kelebihan berat badan. Diabetes tipe 3. Diabetes tipe 3 adalah kondisi yang disebabkan oleh kurangnya suplai insulin ke dalam otak. Minimnya kadar insulin di dalam otak menurunkan kerja dan regenerasi sel otak sehingga memicu terjadinya penyakit Alzheimer. Diabetes gestional. Diabetes gestional adalah jenis diabetes yang terjadi pada ibu hamil. Tipe diabetes ini terjadi selama kehamilan, bisa menyerang ibu hamil walau tidak memiliki riwayat diabetes. Gejala penyakit diabetes mellitus. Gejala utama atau gejala klasik berupa sering kencing poliuri, cepat lapar polipagia, sering haus polidipsi. Gejala tambahan lainnya berupa berat badan menurun cepat tanpa penyebab yang jelas, kesemutan, gatal di daerah kemaluan wanita, keputihan pada wanita, luka sulit sembuh, bisul yang hilang timbul, penglihatan kabur, cepat lelah, mudah mengantuk, dan impotensi pada pria. Faktor resiko yang tidak bisa diubah berupa usia lebih dari 40 tahun, mempunyai riwayat keluarga penderita diabetes mellitus, kehamilan dengan gula darah tinggi, ibu dengan riwayat melahirkan bayi dengan berat badan lahir lebih dari 4 kg, bayi yang memiliki berat badan lahir BBL di bawah 2,5 kg. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadan Dwiki Putra, NPM 223444132. Pada perjumpaan kali ini saya akan menjelaskan tentang mekanisme kerja dari insulin. Terima kasih. Baiklah, mekanisme kerja dari insulin. GLUT4 adalah transporter glukosa utama dan terletak terutama pada sel otot dan sel lemak. Konsentrasi glukosa fisiologis adalah 36-179 mg per desiliter atau 2-10 mmol per liter. Pada sel otot dan sel lemak normal, GLUT4 didaur ulang antara membran plasma dan vesikel penyimpanan intraseluler. GLUT4 berbeda dari transporter glukosa lain, yaitu sekitar 90% terletak di intrasel saat kondisi tidak ada rangsangan insulin atau rangsangan lain seperti olahraga. Dengan adanya insulin atau stimulus lain, keseimbangan dari proses daur ulang ini diubah untuk mendukung translokasi GLUT4 dari vesikel penyimpanan intraseluler ke arah membran plasma dan juga ke tubulus transversa pada sel otot. Efeknya adalah meningkatkan kecepatan maksimal transport glukosa ke dalam sel. Saya Sepdianti Febiola, NPM 22344127.
7. Di sini saya akan menjelaskan cara penggunaan insulin pen. Cara penggunaan insulin pen. Pertama-tama, cucilah tangan terlebih dahulu sebelum menggunakan insulin pen. Kedua, siapkan sediaan insulin pen. Ketiga, siapkan juga jarumnya. Keempat, buka penutup sediaan insulin pen, kemudian gulung secara perlahan sebanyak 10 kali atau sesuai dengan suhu tubuh kita. Lalu, lakukan pengocokan insulin secara perlahan ke atas dan ke bawah. Kemudian, persiapkan insulin pen, dimulai dengan memasang jarum insulin pen. Putar jarum sampai bunyi klik. Selanjutnya, lepas penutup pertama dari jarum dan lepas penutup jarum kedua agar terlihat jarumnya. Atur unit untuk penggunaan pertama. Tegakkan dan tekan untuk memastikan tidak ada udara pada jarum, ditandai dengan keluarnya cairan insulin pada jarum. Kembalikan unit dosis ke 0 dan sesuaikan dengan dosis yang diperlukan. Suntikan pada bagian yang berlemak, seperti perut, paha, lengan, dan bokong. Area yang ingin disuntikan harus didisinfektan terlebih dahulu menggunakan kapas alkohol. Area yang disuntikan dicubit terlebih dahulu dan disuntikan secara tegak lurus dengan menekan tombol pada insulin hingga dosis kembali ke 0. Kemudian tahan sekitar 5-10 detik dan lepas insulin pen. Pasang kembali penutup jarum kedua pada insulin pen dan pasang penutup jarum pertama. Putar dan lepaskan penutup insulin pen dan simpan untuk penggunaan selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Peggy Novitasari, NPM 223444134. Di sini saya akan menjelaskan cara membuang jarum yang benar dan cara penyimpanannya serta hal-hal yang harus diperhatikan saat menggunakan insulin. Cara membuang jarum yang telah digunakan. Tempatkan semua jarum yang telah digunakan ke dalam wadah yang tahan tusukan. Contoh kaleng. Lalu tutup dengan penutupnya. Kedua, letakkan penutupnya erat-erat. Jika perlu, diberi lakban. Ketiga, hubungi dokter di sekitar rumah atau apotek untuk membuang jarum bekas yang telah dikumpulkan atau dapat dibuang di tempat sampah. Jangan di tempat pendaur ulangan limbah. Cara penyimpanan insulin. Insulin yang belum dibuka harus disimpan di dalam lemari pendingin dengan temperatur antara 2 hingga 8 derajat Celcius. 2. Insulin yang sudah dibuka disimpan di tempat yang sejuk dan kering atau tidak lembab. 3. Jangan simpan di lemari pendingin atau sampai membeku, dan jangan gunakan insulin yang telah membeku, bahkan setelah dicairkan. 4. Jauhkan insulin dari panas, lebih dari 30 derajat Celcius, dan cahaya matahari langsung. 5. Periksa tanggal kadaluarsa dan jangan digunakan apabila telah berakhir.
Hal yang harus diperhatikan ketika menggunakan insulin. Pertama, tanggal kadaluarsa. Kedua, mengganti jarum suntik. Ketiga, memperhatikan indikator jumlah dosis yang tersisa di dalam pen. 4. Mengontrol asupan makanan untuk mengoptimalkan terapi maupun menjaga agar terhindar dari kejadian hipoglikemia.